Selamat datang di Partai Umat Kota Tangerang. Untuk kali ini, kami akan menghadirkan kegiatan bidang pemuda, olahraga, dan media Partai Umat Kota Tangerang. Untuk kali ini, kami akan menghadirkan penyuluhan UMKM untuk bagian pertama. Selamat menyaksikan. Caranya makanan kita selalu di-refeed oleh orang lain atau selalu dinikmati oleh orang lain terus menerus, tidak berhenti. Nah, kita pertama dreamnya dulu, yaitu mimpi kita. Mimpi kita mempunyai usaha kecil, mikro, menengah. Nah, bagaimana caranya? Ya kita lihat gambaran visual atau gambaran kita tinggal. Contoh, saya di desa tinggalnya, berarti yang harus saya ciptakan adalah makanan yang punya produk dinikmati oleh masyarakat sekitar, karena yang paling utama memasarkan adalah kepada keluarga, kedua tetangga, ketiga rekan, baru yang terakhir adalah masyarakat umum. Kita coba tawarkan produk kita kepada keluarga dulu. Kalau keluarga sudah menikmati, berarti makanan kita layak untuk betul sekali Ibu. Jadi makanan yang sudah layak kita jual akan mendapatkan yaitu income. Income kita apa? Yaitu penambahan modal secara bertahap. Mas Adi, kuncinya bagaimana sih? Nah, kuncinya cuma satu. Kuncinya kita yakin. Kalau kita yakin produk kita dapat dijual, maka produk kita akan diingat oleh masyarakat dan akan mendapatkan benefit yang lebih. Salah satunya yaitu kita kasih contoh, maaf Bapak dan Ibu ya. Ini adalah salah satu makanan cepat saji, di mana namanya yaitu derek gulep ya. Ini adalah makanan di mana rasanya ayam dikasih tepung plus nasi atau bahasa Inggrisnya fried chicken. Tapi di sini yang bikin mahal sebenarnya bukan ayam dan tepungnya Bu, tapi yaitu logo brandingnya. Sebelum kita melangkah ke dunia usaha, mari kita sama-sama feedback kepada yang namanya logo branding. Mohon maaf, untuk saat ini saya tidak bisa menggunakan layar monitor, jadi kita pakai contoh simple ya. Sebelum kita buka usaha, maka kita ciptakan dulu logo branding. Logo branding kita serahkan kepada Bapak Ibu yang dimana logo branding itu jangan sampai berbenturan kepada logo branding orang lain. Contoh, maaf, untuk kesekian kalinya ada artis yang lagi kena permasalahan logo branding. Cuman gara-gara logo brandingnya sama, namanya sama, akhirnya hakim itu menjatuhkan sanksi yaitu denda. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Boleh diciptakan logo branding, bagaimana caranya? Desainlah sesuai minat dari hati, karena apa? Logo branding kita akan menunjang kita untuk sukses nantinya di dalam usaha mikro menengah. Kita kasih contoh yang kedua yaitu logo branding di dalam minuman. Mungkin di sini ada yang jualan boba atau pop es. Saya sarankan untuk jualan boba dan pop es, jangan lupa kemasan produk harus detail dan tertutup. Pastilah mesin fresh. Kenapa dikasih mesin fresh? Karena ada orang yang akan dibawa pulang. Jangan sampai pakai tutup cup ya. Itu akan berbahaya kepada pelayanan atau disebut dengan service excellent. Karena service excellent adalah service di mana melayani pelayanan yang terbaik gitu. Ketika sudah tertutup seperti ini, konsumen merasa nyaman tidak kalau dibawa pulang? Merasa nyaman. Dan yang kedua, tidak takut tumpah ketika sudah ada pengemasan. Setelah ini apa yang kita lakukan? Yaitu rasa. Bapak Ibu pernah melihat maaf ya, Kitela. Kitela itu makanan sebenarnya produknya Indonesia, cuman sekarang sedang dikuasai oleh produk asing. Kenapa? Karena Indonesia tidak bisa menciptakan kos laba dan rugi. Kitela itu terbuat dari singkong. Sebenarnya secara logikanya bahwa Kitela itu kalau di minimarket di dalam kemasan isinya 9 gram. Tapi kalau orang kita, maaf, isi Kitela sampai penuh, baru di-press. Karena saking pengen cepat laku dan cepat habis. Padahal apa? Kalau mereka mengisi dengan penuh, maka mereka akan cepat collect. Seperti itu. Sebenarnya yang udah ada logo branding, Mas Adi saya mau nanya, logo branding itu sebenarnya apa sih? Logo branding itu adalah cara kita memasarkan diri kita kepada orang lain. Bukannya diri ya, tapi dirinya itu dalam arti makanannya, seperti itu. Jadi bagaimana sih kesimpulannya tentang tadi Kitela? Yaitu
Kalau seandainya di dalam alfa ada ketela, kalian kocok 9 gram, kalian kocok, isinya paling hanya 5, betul nggak? Harganya Rp5.000. Sementara yang punya kita segitu banyak, tidak di press, hanya dipakai lilin, hampir 1 kilo, harganya cuma berapa ibu? 10.000. Rugi nggak kita? Bumbu sama, singkongnya sama, tapi harganya bedanya cuma dikit. Dia beli di Alfa dengan isi 5 buah, harganya Rp5.000. Nah, berarti kalau yang di Alfa itu, atau maaf, di branding yang lain itu menjual angin, apa menjual citra rasa, apa menjual produk? Angin. Betul. Kenapa dibilang angin, Bu? Karena mereka sudah punya branding yang mahal. Enak ya kalau udah punya branding mahal, isinya cuma 5, harganya mahal, Bu. Berarti kita harus belajar dari mana logo kita. Daftarkanlah kemana? Haki. Kita desain logonya, kita beri masukkan logonya apa, warnanya apa, baru serahkan kepada pengurus. Seperti itu. Jadi apa, kalau kita sudah punya logo, berarti kita sudah siap menjadi orang wira swasta. Ketika kita sudah siap, siapkan mental, siapkan modal, siapkan target pasar, siapkan mimpi Anda supaya Anda bisa sukses. Bagaimana sih Mas kalau saya sering collab? Karena kalau Anda collab, Anda lupa bagaimana trik untuk mem-mindset diri Anda supaya Anda bisa sukses. Mindset adalah yang paling utama di dalam dunia usaha. Kalau kita udah punya mindset, semuanya berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita mau jualan, kita nggak punya mindsetnya, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Collab kita baru ada 2 bulan, 3 bulan kita collab. Kalau saya punya mindset seperti ini, laku nggak laku tidak akan saya turunkan harga saya. Contoh, maaf, saya jualan risol, terus ada tetangga saya musim hujan nih, karena nggak laku saya kasih yang 20 itu sisanya kepada tetangga. Doa tetangga tiap hari begini loh, ya Allah mudah-mudahan si ibu dagangannya nggak laku. Karena apa? Setiap hari berharap sisa dagangan kita dikasih. Kita harus punya image dagangan kita jangan sampai jatuh cuma gara-gara kita tidak laku, kita kasih. Tapi kan Mas mubazir, di dunia bisnis tidak ada kata mubazir. Yang mubazir itu kalau kita berikan dagangan kita kepada orang lain secara cuma-cuma, akhirnya apa? Kita collab dan barang kita dilihat tidak punya benefit produk. Itulah kesalahan di dalam UMKM selama ini, usahanya cepat collab karena apa? Ya itu dia, karena kita sering selalu sosialisasi ke bawah, tidak berpikir bagaimana kita punya kelas. Oh iya, kalau saya jualan seperti ini, saya harus punya image dagangnya. Kalau udah punya image dagangnya, seneng nggak? Seneng. Orang lain tuh tidak akan menawar dagangan kita. Karena apa? Kita bukan kaki 5 lagi nantinya. Contoh beli baju, ada promo buy one get one. Padahal kita udah punya branding merek, contoh ya, adalah Adiada. Tiba-tiba saya ngejar, oh ini saya nih kalau nggak dijual, saya bikin promo buy one get one. Tapi apa kedepannya? Orang berharap toko saya ini ada promo terus. Dan akhirnya apa? Modal tak pulang. Hanya hitungan 1 tahun collab. Karena apa? Itulah untuk cara kita membandingkan dunia bisnis kita untuk lebih maju. Kita bahas yaitu UMKM mikro kecil menengah di dalam lingkungan masyarakat. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah merasakan yang namanya jualan. Karena dalam garis besar tidak ada orang kaya yang tidak dimulai dari nol. Ketika orang kaya ini mulai dari nol, maka orang kaya ini orang yang punya keinginan untuk merasakan hidupnya susah. Tapi kalau orang yang dari nol langsung kaya, berarti orang itu sudah punya power dari bawah. Ketika dia collab, dia tidak akan kaget. Lain sama orang kaya yang usaha, tiba-tiba dia collab, besoknya kejam-kejam masak itu. Lain sama kita, karena kita sudah terbiasa dari bawah. Jadi prinsipnya, bagaimana kita punya mekanisme bahwa kita mampu menciptakan satu produk yang bersaing atau go internasional nantinya. Yaitu saya akan ajari secara sistematis kemasan ya Bu ya. Ini adalah kemasan normal kita.
kemasan normal, isinya sangat sederhana bagi saya. Kenapa saya bilang ini sangat sederhana? Karena isinya hanya ada nasi, kertas minyak, ada chicken pakai tepung dan juga sambal. Mungkin ditambah dengan garnisnya yaitu ketimun. Kenapa saya bilang ini sangat sederhana? Yang buat mewah adalah apa Ibu? Yaitu kemasan. Yaitu kemasannya sudah di branding kepada logo. Nah, logonya didampingi oleh apa? BPOM Halal. Setelah branding BPOM Halal, maka ini sudah layak untuk dipasarkan ke dunia yang sangat luas karena sudah memegang BPOM Halal. Bagaimana kita mencikapi? Ya ini dia. Pertama, kita bahas tadi permodalan. Permodalan itu sebenarnya simple dan juga smart. Kalau kita pengen punya modal yang sangat standar, tapi kita punya kualitas ke depannya, usahakan modal itu tidak dicampur adukan dengan uang pribadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika Anda mencampurkan uang pribadi dengan modal, tanpa Anda sadari, Anda sudah mengurangi modal Anda. Seperti itu. Jadi kalau Anda ingin merasakan punya modal yang utama jangan dipakai. Karena apa? Ciptakanlah. Modal utama bisa membangun 2 usaha baru di depan Anda. Karena apa? Anda akan bisa memiliki 2 usaha itu dengan 1 usaha dulu. Ketika Anda tidak mencampuri uang pribadi dengan modal Anda, maka Anda akan menciptakan C dan B. Karena apa? Yang A sudah bisa menciptakan cover kepada si C untuk membackup ketika yang A akan collapse. Seperti itu. Jadi gunakanlah permodalan Anda dengan sangat smart dan juga dengan sangat teliti untuk membeli barang-barang. Dan usahakan jangan buka usaha yang besok akan basi ataupun hanya hitungan jam. Jadi carilah usaha yang punya produk non expired atau produknya expirednya lama. Ada yang bertanya, Mas Adi, kalau expired itu apa ya? Barang yang sudah tidak layak dijual. Ketika Anda menjual gorengan, berarti malam itu harus sudah habis atau pagi itu harus sudah habis karena adonan gorengan hanya hitungan 4 jam rasa sudah berubah. Agak keasaman, betul tidak Ibu? Dan tepungnya akan keras, betul tidak Ibu? Nah, berarti ketika saya memberikan saran, bentuklah usaha yang benar-benar tahan lama. Contoh tadi saya sudah berikan. Kenapa saya bilang makanan ringan lebih punya mutu ke depannya dan modal kita tidak akan menyusut. Karena walaupun dia ditaruh di warung, itu tahan lama sekitar 1 bulan atau masa expirednya tidak akan mudah rapuh. Karena apa? Kemasannya kita pakai mesin press elektrik gitu. Jadi kita kemasnya jangan sampai nanti kemasannya penuh seperti ini ya. Kalau untuk kemasan makanan jangan sampai dipenuhkan. Kasih rongga udara. Karena bentuknya bukan frozen. Hati-hati dengan frozen. Kalau frozen dia jangan sampai dikasih rongga udara. Kalau dikasih rongga udara maka akan timbul yang namanya bakteri. Perbedaan antara frozen non frozen itu di kemasan. Kalau kemasan frozen dia jangan sampai diberi rongga udara. Maka pernah Mas saya pengalaman beli dimsum. Tiba-tiba saya beli itu pressnya tidak tidak ngepres gitu ya, ada rongga udara. Pas saya cicipi itu rasanya asam. Nah itu karena rongga udara yang kalian buat pada saat Anda packing. Seperti itu. Kalau frozen itu adanya di mana sih ditaruhnya? Tetap dalam keadaan di freezer. Tidak boleh keluar daripada freezer. Kalian menjual untuk display itu tidak boleh layak jual ya. Display itu hanya untuk pajangan. Jadi jangan sampai walaupun nih, oh iya Mas, dagang saya kan udah laris nih, tapi ada display 10. Saya layak jual nggak? Oh jangan. Ketika Anda menjual barang Anda yang di display, ada 2 orang yang mencicipi rasanya asam, itu akan semerbak kemana-mana. Jangan beli di itu loh, rasanya asam. Saya kemarin beli. Secara pribadi Anda sudah membuat perusahaan Anda bangkrut di hari ini. Bagaimana Anda tidak bisa? Yaitu dengan cara apa? Jangan dijual untuk displaynya. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih. Ya,
Jadi seperti itulah cara kita membentuk kemasan non frozen dan frozen seperti itu.